Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah, bersyukur kepadanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi oleh Allah kesempatan untuk menuntut ilmu, untuk mempelajari Al-Quran was sunnah. Terlebih apa yang sedang kita pelajari ini adalah perkara yang paling agung dalam kehidupan kita, yaitu mempelajari tentang tauhid, tentang ibadatullah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini merupakan hikmah diciptakannya jin dan manusia. Seperti telah kita bacakan pada pertemuan yang telah lalu, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya. Pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan. Telah kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu bahwasanya pada bab yang pertama dari kitab Tauhid, muallif Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau menyebutkan 5 buah ayat dan 1 buah hadis. Kita telah membaca 5 buah ayat yang semuanya menjelaskan tentang makna tauhid, kemudian juga hakikat tauhid. Yang berikutnya adalah pembahasan hadis Mu'adz bin Jabal. Hadis Mu'adz bin Jabal. Baik, kita baca ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, an Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala kuntu radifan nabiy sallallahu alaihi wasallam ala himar. Kuntu radifan nabiy sallallahu alaihi wasallam ala himar. فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا وحق العباد على الله ألا يؤذب man la yusyriku bihi syai'a. Qultu afala ubashshirun nas? Qala la tubashshirhum fayattakilu. Akhrajahu fi as-sahihain. Dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, Mu'adz bin Jabal berkata, menceritakan, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat saya dibonceng oleh Nabi alaihi salatu wassalam ala himar, di atas himar, di atas keledai.
Faqala li, maka Nabi bertanya ketika itu kepadaku, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad? Apakah engkau tahu apa hak Allah atas hamba-hambanya? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa hak hamba-hamba atas Allah? Qultu, maka aku katakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Qala, maka Nabi bersabda, haqqullah 'alal ibad, hak hamba atas Allah adalah an ya'buduh, wajib atas mereka beribadah hanya kepada Allah, wala yusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba-hamba atas Allah adalah alla yu'adziba, Allah tidak akan mengazab man la yusyriku bihi syai'a, seorang hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sebuah kabar gembira tentunya di sini. Ya. Kabar gembira bahwasanya Allah tidak akan mengazab siapapun yang dalam kehidupan ini tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat Mu'adz bin Jabal begitu mendengar berita ini, beliau mengatakan, afala ubashirun nas, ya Rasulullah, bolehkah aku kabarkan berita gembira ini kepada manusia? Qala, Nabi mengatakan, la tubashirhum, jangan engkau sampaikan kepada mereka. Fayattakilu, khawatir kemudian mereka ya tidak berlomba-lomba dalam beramal, mencukupkan dengan hal ini. Akhrajah, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Al-Imam Muslim di dalam Sahihain. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Hadis ini sebuah perbincangan yang demikian bermanfaat antara sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini banyak sekali faedah yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil. Naam, insyaallah taala kita akan membahas bersama. Dan faedah yang paling penting tentunya adalah ya terkait dengan ya ma'rifatut tauhid, mengenal hakikat tauhid. Baik, kita ambil dulu faedah ini. Dari hadis ini bisa diambil suatu faedah bahwasanya ya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini memiliki kewajiban untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan ini adalah tauhid. Ya, sudah kita jelaskan pada pembahasan yang telah lalu. Inilah tauhid. Seorang tidak dikatakan mentauhidkan Allah kecuali jika yang pertama, dia beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, dia tidak mencampuri ibadahnya itu dengan syirik, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah kepada yang lain. Nah, inilah tauhid, inilah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis Mu'adz bin Jabal ini ya dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam bahwasanya inilah hak Allah atas hambanya. Hak Allah atas seluruh hamba-hambanya, al-jin wal ins. Jin dan manusia. Maka hadis ini ya sama dengan ayat-ayat yang sudah kita baca. Termasuk ayat di dalam surah Al-Zariyat ayat 56. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa
illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka beribadah hanya kepadaku. Itulah haknya Allah Subhanahu wa taala, hak Allah atas hamba-hambanya. Nah, dan inilah yang ditanyakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam kisah ini kepada Mu'adz bin Jabal. Ketika Rasul memboncengkan Mu'adz bin Jabal, beliau menanyakan ini kepada Mu'adz. Wahai Mu'adz, atadri, tahukah engkau apa hak Allah atas hamba? Kemudian Mu'adz menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Kemudian dijawab oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan jawaban ini. Hak Allah atas hamba adalah an ya'buduh wa la yusyriku bihi syai'a. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini. Hadis ini menyebutkan sebagian dari keutamaan tauhid. Sebagian dari fadilah, keutamaan orang yang mengesahkan Allah dalam ibadah. Apa itu? Seperti disebutkan dalam hadis ini, wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba atas Allah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Allah tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Janji Allah Subhanahu wa taala, wallahu la yukhliful mi'ad, dan Allah tidak menyelisih janjinya. Naam. Seorang dalam kehidupan dunia ini, walaupun dia amalannya sedikit, tidak memperbanyak sunnah misalnya, hanya yang wajib yang dia lakukan, hanya sholat 5 waktu yang dia laksanakan kewajiban-kewajibannya, syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Kemudian setelah itu dia tidak pernah sholat terwatib misalnya. Puasanya puasa Ramadan, hanya yang wajib-wajib. Yang sunnah dia tidak melakukannya. Misal. Namun dia tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia betul-betul murni di dalam beribadah kepada Allah. Maka dia akan selamat. Tidak mungkin diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Allah tidak mengazab orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban. Walaupun dia kurang di dalam melakukan ibadah sunnah. Kurang dalam berlomba-lomba. Inilah yang kemudian menjadikan Nabi alaihi salatu wassalam ketika ditanya oleh Mu'adz, afala ubashirun nas ya Rasulullah? Apakah aku sampaikan berita gembira ini kepada manusia? Rasul mengatakan, la, jangan. La tubashirhum. Jangan engkau sampaikan berita gembira ini kepada manusia. Fayattakilu, khawatir. Sebagian mereka kemudian yattakilu. Merasa, cukuplah. Tidak usah lomba-lomba. Tidak usah banyak melakukan ibadah sunnah. Cukup yang penting yang wajib-wajib saja. Inilah kekhawatiran Nabi alaihi salatu wassalam. Biarkan manusia berlomba melakukan kebaikan-kebaikan, berlomba melakukan amalan-amalan soleh yang sunnah, dia perbanyak. Naam. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu yang ada di hadapan kita ini memiliki faedah yang sangat banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagian faedah itu sudah kita sebutkan tadi. Yang pertama, hadis ini menjelaskan tentang hakikat tauhid, yaitu seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua peribadatan kepada selain Allah, meninggalkan syirik. Inilah tauhid. Dan inilah ibadah kepada Allah yang sesungguhnya.
Jadi ibadah yang sesungguhnya kepada Allah adalah mentauhidkan Allah. Beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan syirik. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini menyebutkan tentang keutamaan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah akan menyelamatkan dia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan mengazab man la yusyriku bihi syai'a. Tidak akan mengazab seorang yang tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah taala pembahasan tentang keutamaan tauhid ya akan disebutkan dalam bab khusus dalam kitab ini. Kemudian faedah yang ketiga dari hadis ini menunjukkan keutamaan sahabat Mu'adz bin Jabal. Nah, beliau seorang sahabat yang memiliki keutamaan yang sangat banyak. Mu'adz bin Jabal Al-Khazraji Al-Ansari. Beliau salah seorang ulama min ulama'is sahabah. Dan beliau dikatakan sebagai a'lamu hadhil ummah bil halal wal haram. Orang yang sangat mengerti tentang halal dan haram dari umat ini. Sehingga Nabi pun sangat memberikan kepercayaan kepada beliau. Di antara contoh kepercayaan Nabi kepada Mu'adz, ketika Nabi telah menguasai kota Mekah, Fathu Makkah, ya, Rasul alaihi salatu wassalam ya, menugaskan Mu'adz untuk berada di Mekah sebagai qadhi, sebagai muallim, sebagai alim yang mengajarkan ilmu, ya, sebagai qadhi yang memutuskan permasalahan-permasalahan di tengah manusia. Kepercayaan yang luar biasa dari Nabi alaihi salatu wasallam kepada Mu'adz bin Jabal. Dan pada tahun yang ke-9 Hijriyah atau 10 Hijriyah, ya, Rasul utus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Dan hadis tentang diutusnya Mu'adz ke Yaman oleh Nabi alaihi salatu wasallam akan datang penjelasannya insyaallah. Diutus ke Yaman, ya, untuk berdakwah, untuk menjadi qadhi, untuk menjadi muallim. Nah, tidak ketemu lagi dengan Nabi setelah itu. Ya, tidak ketemu lagi dengan Nabi alaihi salatu wasallam setelah beliau pergi ke Yaman. Karena diutus di akhir-akhir hayat Nabi alaihi salatu wasallam. Walhasil Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu adalah sahabat yang memiliki banyak keutamaan, banyak kemuliaan. Naam. Termasuk di dalam hadis ini kita melihat betapa kedekatan Mu'adz bin Jabal dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Diboncengkan oleh Nabi di atas himar. Ya, dan tidak setiap sahabat pernah diboncengkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Sampai sebagian al-bahitsin mengumpulkan hadis-hadis yang di situ disebutkan tentang sahabat-sahabat yang pernah diboncengkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, Fadl ibnu Abbas misalnya pernah diboncengkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu dan beberapa sahabat yang lain. Nah, faedah yang keempat dari hadis ini menunjukkan semangat Rasul alaihi salatu wassalam. Hadis ini menunjukkan hirs, semangat Nabi alaihi salatu wassalam yang luar biasa di dalam ta'limul ilm, mengajarkan ilmu. Di mana ada kesempatan bagi Nabi alaihi salatu wassalam untuk menyampaikan ilmu, beliau sampaikan ilmu. Tidak pernah beliau ya
menunda-nunda hal yang memang sangat dibutuhkan oleh umat. Beliau sampaikan. Ketika mukim, beliau sampaikan ilmu. Ketika safar, beliau menyampaikan ilmu. Di dalam masjid, beliau menyampaikan ilmu. Di dalam pasar, beliau menyampaikan ilmu. Berjalan kaki, beliau sampaikan ilmu. Di atas kendaraan pun beliau sampaikan ilmu. Seperti dalam hadis ini. Salawatullahi wassalamuhu alaih. Yang seperti ini hendaknya kita berusaha untuk mencontoh. Ya, semangat di dalam menuntut ilmu, semangat di dalam memberikan faedah ilmiah. Hari-hari ini di masa-masa wabah, kaum muslimin berada di rumah-rumah mereka, mengurangi intensitas untuk keluar. Kesempatan untuk menyampaikan ilmu kepada anak-anak, istri. Iya, ijtahidu. Bersungguh-sungguhlah. Contoh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam semangat beliau menuntut ilmu, mohon tambahan ilmu kepada Allah, menyampaikan ilmu kepada manusia. Nah, kemudian juga faedah yang kelima dari hadis ini, perhatian Nabi alaihi salatu wassalam terhadap perkara yang paling penting, yaitu tauhidullah. Tauhidullah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan salah satu contoh dari ayat yang telah kita baca pada pertemuan yang telah lalu, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus pada masing-masing umat rasul, yang semua rasul itu berdakwah dengan dakwah tauhid, an ya'budullaha, beribadahlah kalian kepada Allah saja, wajtanibut taghut, dan tinggalkanlah taghut, peribadatan-peribadatan kepada selain Allah. Apa yang disebutkan dalam ayat ini sama dengan apa yang disebutkan dalam hadis ini. Coba perhatikan. Nabi bertanya kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad?" Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah atas hamba? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa hak hamba atas Allah? Kemudian Nabi menjelaskan, haqqullah 'alal ibad, hak Allah atas hamba adalah an ya'buduhu, mereka beribadah hanya kepada Allah, wala yusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Iya, berarti sama seperti yang disebutkan di dalam apa? Ayat. Para nabi, para rasul, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyeru kepada umatnya, ani'budullaha, beribadahlah kamu hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan tinggalkanlah at-taghut, sesembahan-sesembahan selain Allah. Ikhwatul kiram wa akhawati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Faedah berikutnya dari hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu adalah, hadis ini menunjukkan salah satu adab dari adab seorang hamba, adab seorang talibu ilmin, penuntut ilmu. Ketika dia ditanya tentang perkara yang dia tidak tahu, hendaknya dia tidak memaksakan dirinya untuk menjawab. Tidak memaksakan dirinya untuk berbicara sesuatu yang dia tidak mengerti. Coba lihat ketika Mu'adz bin Jabal, sahabat yang mulia, alim min ulama'i hadhil ummah, ulama dari umat ini,
orang kepercayaan Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, orang kepercayaan Nabi alaihi salatu wassalam. Ditanya oleh Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah atas hamba-hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Dengan penuh adab, Mu'adz bin Jabal mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Naam. Wabillahi taufiq. Atau seorang ketika tidak tahu mengatakan, la adri, saya tidak tahu. Itulah adab seorang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu diriwayatkan bahwasanya Imam Malik Ibnu Anas Al-Asbuhi, Imam Ahli Sunnati wal Jamaah, Imam Darul Hijrah, didatangi oleh seorang dari negeri yang jauh, Khurasan atau yang lain. Datang orang ini dengan membawa 40 masalah, 40 soal. Datang dari jauh ke Madinah, sengaja mendatangi Imam Malik untuk mendapatkan jawaban 40 masail, 40 muskilah, 40 masalah yang sedang dia hadapi. Baik dari dia atau keluarga dia atau penduduk negerinya yang menitipkan soal kepadanya. Nah, ternyata dari 40 soal itu hanya 4 soal yang dijawab oleh Imam Malik. Wa qala 'anil baqiyah, sementara yang lain dari pertanyaannya 36 berarti Imam Malik hanya mengatakan la adri, saya tidak tahu. La adri. Faqala as-sa'il, sampai orang yang bertanya ini mengatakan, ji'tuka min biladi kada wa kada as'aluka an masail. Ya Imam Malik, saya datang dari negeri ini, negeri itu, datang kepadamu untuk bertanya dengan masalah-masalah ini. Wa taqulu la adri, kemudian engkau hanya menjawab la adri ya Malik. Faqala lah, maka berkatalah Imam Malik, irkab rahilatak wadhhab ila al-balad alladhi ji'ta minhu wa qul sa'altu Malikan wa qala la adri. Apa kata Imam Malik? Tafadhal, naiklah kamu kendaraanmu, pergi kembali ke negerimu dan katakan kepada penduduk negerimu, saya sudah bertanya kepada Imam Malik, saya sudah bertanya kepada Malik, namun jawaban dia la adri, saya tidak tahu. Katakan pada mereka. Nah, inilah adab ulama. Tidak seperti orang-orang yang melampaui batas. Iya. Dai selebritis. Ya. Kamera sudah menangkap dirinya, ya, sudah ditandani dengan sedemikian rupa. Nah, telekonferensi atau telepon sambungan seluler langsung disaksikan oleh para pemirsa, didengarkan oleh para pendengar. Semua pertanyaan dia jawab. Tidak peduli di atas dalil atau tidak di atas dalil. Dai-dai yang seperti inilah yang membahayakan umat. Tidak mendidik umat. Iya. Adab seorang alim, adab seorang thalibu ilmin, ketika dia tidak mengerti tentang perkara agama, ditanya,
hendaknya dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Atau Allahu a'lam, saya tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Ada faedah penting dari Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullahu taala terkait dengan ucapan Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya yang mengetahui. Ini jawaban Mu'adz bin Jabal. Kata beliau dalam kitab I'anatul Mustafid, jawaban Allah wa rasuluhu a'lam itu hadza yuqalu fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawaban seperti ini ya diucapkan ketika Nabi masih hidup. Nah, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Amma ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun sesudah wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam, fa innahu yuqal, maka cukup dikatakan Allahu a'lam. Kita hanya mengatakan Allahu a'lam. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qad intaqala min hadhihi ad-dar ila ar-rafiqil a'la ila ad-daril akhirah. Karena beliau sudah berpindah. Tidak lagi dalam kehidupan dunia, tidak ada wahyu yang turun kepada beliau. Naam. Beliau sudah berpindah ke negeri akhir. Naam. Baik. Kita kembalikan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wabillahi taufiq. Sesudah wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam, syariat sudah selesai. Sudah selesai. Nah, dan beliau telah kembali ya, yakni telah dicabut rohnya, telah berpindah ke alam barzakh. Nah, beliau tidak bisa lagi memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan manusia. Baik. Tidak bisa seorang datang ke makam Nabi kemudian bertanya, ya Rasulullah, saya punya masalah ini, punya masalah itu. Apa jawabannya Rasulullah? Tidak bisa. Tetapi syariat telah sempurna, wahyu telah Allah turunkan. Ya. Wabillahi taufiq. Ini perkara penting yang diingatkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan, bahwasanya jawaban Allah wa rasuluhu a'lam ini diucapkan ketika Nabi alaihi salatu wasallam masih hidup. Wallahu a'lam. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Di dalam hadis Mu'adz bin Jabal ini, naam, kembali kita kepada pembahasan inti dari hadis ini, yaitu bahwasanya hadis ini menjelaskan tentang hakikat ibadah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan tentang hak Allah atas hamba, haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Mereka beribadah hanya kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dari hadis Mu'adz bin Jabal ini, sekali lagi, ini adalah dalil bahwasanya al-ibadah la takunu ibadatan illa ma'at tauhid. Ibadah itu tidak dianggap ibadah yang benar kecuali jika diiringi dengan ikhlas. Diiringi dengan tauhid, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. La yusyriku bihi syai'ah. Bukan sekedar melakukan ibadah, tidak. Tetapi dalam kamu melakukan ibadah itu adalah mukhlishan lillah, untuk Allah semata, dan engkau tidak memberikan sedikit pun ibadah kepada yang lain. Ya. Orang 24 jam hidup dalam sehari, misal 24 jam kurang 5 menit dia beribadah kepada Allah. Namun 5 menit dia gunakan untuk beribadah kepada Nyai Roro Kidul misalnya.
5 menit dia gunakan untuk menyembah berhala. 5 menit dia gunakan untuk berdoa kepada orang soleh. 5 menit dia gunakan untuk bertawakal kepada malaikat. Menyembelih untuk malaikat. Maka ini tidak dikatakan mentauhidkan Allah. Orang dikatakan mentauhidkan Allah ketika dia meninggalkan syirik billahi azza wa jalla. Oleh karena itu diingatkan dalam hadis Mu'adz bin Jabal, bahwasanya hak Allah atas hamba adalah an ya'buduh. Dia beribadah kepada Allah, wala yusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi ibadah itu tidak dikatakan ibadah kecuali jika diiringi dengan keikhlasan. Kemurnian ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan dan saya cintai fillah. Kita tutup pembahasan bab yang pertama dari kitab Tauhid dengan menyimpulkan beberapa faedah yang bisa kita ambil dari bab yang pertama ini. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, "Fahadzal babu ishtamala ala fawaida 'azimah." Bab ini terkandung di dalamnya beberapa faedah yang sangat besar. Al-faidah al-ula, faedah yang pertama, bayanu tafsir tauhid. Bab ini menjelaskan tentang tafsir tauhid, makna tauhid. Wa annahu ibadatullah wahdahu la syarikalah. Dan yang dimaksud dengan tauhid adalah ibadatullah wahdahu, beribadah hanya kepada Allah, la syarikalah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tauhid. Dan ahli tauhid atau al-muwahhid adalah orang-orang yang dalam kehidupannya dia beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan semua ayat yang disebutkan dalam bab ini adalah ayat-ayat yang memerintahkan untuk manusia beribadah kepada Allah. Dan ayat-ayat yang telah kita baca semuanya melarang hamba-hamba Allah dari asyirku billah azza wa jalla. Al-faidah as-saniyah, faedah yang kedua dari bab ini, anna ar-rusul bu'isu bid-da'wah ila tauhidil ibadah. Para rasul semuanya diutus oleh Allah untuk menegakkan tauhidul ibadah. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW, dakwah mereka, inti dari ajakan mereka, inti dari dakwah mereka adalah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dalam ibadah. Mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan syirik. Mengajak manusia kepada tauhidul ibadah. La bidda'wati ila tauhidir rububiyah. La bidda'wati ila tauhidir rububiyah. Bukan intinya adalah mengajak manusia untuk meyakini Allah sebagai pencipta. Bukan itu. Betul ini disampaikan, betul ini diingatkan. Tetapi manusia, hatta al-musyrikun, kaum musyrikin, pada hakikatnya mereka meyakini ini, Allah Azza wa Jalla adalah Rabbul Alamin, pencipta alam ini.
Tetapi bersamaan dengan pengakuan mereka bahwasanya Allah adalah Rabbul Alamin, pencipta alam semesta, namun ternyata mereka mensekutukan Allah dalam ibadah. Nah, sehingga para nabi, para rasul diutus oleh Allah an ya'budullaha wajtanibut taghut. Memerintahkan manusia untuk beribadahlah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah peribadatan kepada selain Allah. Nah, ini faedah yang kedua dari bab ini. Al-faidatus salisah, faedah yang ketiga. Bab ini menjelaskan tentang hikmah diciptakannya manusia. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita senantiasa mengingat perkara yang penting ini. Tidak lama kita hidup di dunia. Kalau tidak mengerti apa tujuan hidup, tidak mengerti sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan ini, sungguh dia akan menjadi orang yang paling merugi. Umat Nabi Muhammad SAW tidak lama hidupnya. A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit saja yang melewati umur itu. Ada yang meninggal baru 30-an tahun, 40-an tahun. Laisa bitawil. Tidak lama hidup di dunia ini. Kalau dia berpikir dalam kehidupan ini adalah untuk mengumpulkan harta, sungguh dia akan rugi. Capek mengumpulkan harta. 50 tahun capek mengumpulkan harta. Kemudian setelah itu menikmati hanya 5 tahun. Mati setelah itu. Ketika menikmatinya pun itu dalam keadaan bakhil, kikir. Karena disimpan. Ya kenikmatannya hanya menghitung-hitung emasnya, menghitung-hitung peraknya. Ya, melihat rekeningnya berapa ini sudah tambah. Melihat sertifikat rumahnya, tanahnya, oh saya sudah punya sertifikat 10. Saya sudah punya tanah sekian hektar. Tidak bisa menikmati hidup ini. Capek, susah payah dalam mengumpulkan harta, kemudian dia tidak bisa menikmati kecuali syai' yasir, sesuatu yang sangat sedikit. Setelah itu mati, mempertanggungjawabkan semua apa yang dia kumpulkan itu. Maka kalau tidak mengerti tujuan hidup, orang betul-betul akan hina. Iya, tujuan hidup kita adalah ibadatullah, beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan taghut, meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Dan yang terakhir, faedah dari bab ini, al-faidatur rabi'ah, faedah yang keempat, annal ibadah la tanfa'u ma'asyirik. Ibadah itu tidak bermanfaat kalau ada syirik di dalamnya. Puasa, haji, sholat, macam-macam dia lakukan ibadah-ibadah itu. Namun ternyata dia melakukan syirik. Masih menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla. Menyembelih untuk jin atau yang dikatakan itu Dewi Sri. Menyembelih untuk itu yang namanya Nyai Roro Kidul. Itu semuanya syayatin. Setan-setan. Menyembelih untuk jin fulan, jin ini. Nah, berdoa kepada fulan, wali fulan, dan seterusnya. Masih melakukan asyirik billah azza wa jalla. Datang ke kuburan Sayyid Badawi. Jauh pergi. Ke Mesir sana. Bernazar untuk Sayyid Badawi.
menyembelih untuk Sayyid Badawi. Datang ke kuburan Sayyid Badawi, minta tolong pada Sayyid Badawi. Padahal menyembelih itu hanya untuk Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah engkau wahai Nabi dan menyembelihlah kamu hanya untuk Allah. Nazar juga hanya untuk Allah. Yufuna bin nazr. Mereka orang-orang yang beriman menunaikan nazar mereka untuk Allah. Berdoa juga hanya untuk Allah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi tidak ada faedahnya ketika seorang dia sholat 5 waktu, dia membayar zakat, misal. Namun bersamaan dengan itu dia menyembah tukang sihir, menyembah jin, menyembah berhala, menyembah syayatin, menyembah malaikat. Tidak ada faedahnya. Beribadah kepada selain Allah, itulah yang akan menggugurkan amalan-amalan dia. Jadi faedah yang penting dari bab ini, ibadah itu tidak bermanfaat kalau diiringi dengan apa? Dengan syirik. Kaum muslimin rahimakumullah. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Menyelesaikan pembahasan bab yang pertama, hadis Mu'adz bin Jabal yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, tentang hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah. Semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.